Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sela. Kali ini kita akan membuat tutorial TikTok lagi menggunakan aplikasi CapCut tentunya. Nah, langsung aja kita masuk ke aplikasi CapCut-nya, buat project baru, kemudian tambahkan video mentahan beatnya. Untuk video mentahan beatnya kalian bisa ambil di deskripsi, kemudian ekstrak audio, pilih dari mentahan beatnya, kemudian kita pilih GBG potongan dan geser aja mengikuti mentahan di atas. Di sini agak nge-lag ya guys. Nah, kembali dulu, masuk lagi, pilih GBG potongan, kemudian geser aja mengikuti titik yang di atas. Kemudian kalian bisa kasih irama, klik tambah irama di sini mengikuti titik kuning di atas. Kemudian geser lagi, dan klik lagi. Intinya sampai ke titik terakhir. Di sini saya agak skip. Nah, saya udah atur titiknya seperti ini. Kita cek dulu hasilnya. Selanjutnya kita klik checklist dan hapus watermarknya ya ini. Pilih tambah satu foto, pilih aja foto yang akan kamu gunakan. Jika sudah, di sini kita hapus dulu mentahan. Aduh, salah. Kembali dulu, di sini audionya terhapus. Nah, kita hapus dulu watermarknya. Tambahkan satu foto. Hapus video mentahan beatnya. Pilih format, pilih 9:16 dan zoom fotonya. Tarik hingga ke titik kuning yang pertama. Kemudian kasih keyframe di awalan, kasih keyframe di akhiran. Geser fotonya ke bawah seperti ini. Paskan di pertengahan, kita pilih grafik, pilih yang memantul 3. Nah, dia akan seperti ini. Jika sudah checklist, di sini salah mode sebentar, dan di sini hasil sementara seperti ini. Selanjutnya tambahkan satu foto lagi, yaitu foto kedua. Nah, untuk durasi bisa kalian hitung sampai titik ke-6. Dari titik ini, yang pertamanya ini 1 2 3 4 5 6. Di sini salah split, kemudian buang sisanya dan kita zoom fotonya. Kasih keyframe di awalan, titik kedua kasih keyframe juga, titik ketiga kita zoom fotonya, keempat kita zoom fotonya, kelima kita perkecil fotonya tapi jangan terlalu kecil, dan yang keenam kita lebih ke ukuran semula. Kita ke titik keyframe antara keyframe 1 dan kedua. Di dekat keyframe kedua kita pilih menu edit, kemudian putar, kasih keyframe di dekat keyframe pertama, dan yang ini kita hapus. Geser agak ke depan sedikit, kasih keyframe, dan ini kita hapus. Kemudian paskan di pertengahan, kasih keyframe, dan yang ini kita hapus. Kemudian kasih keyframe di depannya, dan yang ini kita hapus. Kemudian tambahkan lagi, dan ini hapus, tambahkan lagi sebanyak 5 kali ya. Di sini 2
2, 3, 4, 5, dan yang ini kita hapus. Nah, jika sudah, kita ke keyframe tengahnya ini. Nah, di keyframe tengahnya ini, nah kita ke keyframe tengahnya yang ini, geser fotonya ke bawah, kemudian ke kanan, kasih keyframe di dekat keyframe pertama, kembali ke keyframe tengah, kembalikan ke ukuran semula, kemudian geser ke kanan dan kasih keyframe di sini, tarik lagi fotonya ke ukuran semula tadi, geser ke atas lalu ke kanan, kasih keyframe di dekat keyframe kedua, ini kita hapus, kemudian tambahkan lagi dan ini kita hapus. Nah, caranya seperti itu, dan lakukan hal yang sama untuk untuk keyframe berikutnya. Di keyframe kedua dan ketiga, saya jelaskan sekali lagi, kasih keyframe di dekat keyframe ketiga, kemudian menu putar, edit, kemudian ini hapus, geser ke agak depan sedikit, kasih keyframe, dan yang ini kita hapus, paskan di tengah keyframe-nya, tambahkan keyframe, dan yang ini kita hapus, dan di sini tambah satu keyframe di depannya, dan ini kita hapus, tambahkan lagi, dan yang ini kita hapus, tambahkan lagi sebanyak 5 kali. 3, 4, 5, dan kita hapus. 5. Selanjutnya ke keyframe tengah, geser foto yang ke bawah, kemudian ke kanan, tambahkan keyframe di dekat keyframe kedua, kembalikan ke ukuran semula, geser ke kanan untuk fotonya, tambahkan keyframe di sini, kembalikan ke bentuk semula fotonya, geser ke atas, lalu ke kanan, kasih keyframe di dekat keyframe ketiga, dan hapus keyframe ini, dan tambahkan lagi, dan yang ini kita hapus. Nah, untuk seterusnya lakukan hal yang sama sampai titik terakhir. Jika sudah, kita klik ikon tambah, kemudian tambahkan foto untuk berikutnya, foto yang ketiga. Untuk durasi masih sama, sampai ke titik 6. Oke. Di sini salah split, kemudian buang sisanya. Kemudian di sini kita zoom sedikit fotonya, kasih keyframe di awalan foto, ke keyframe 2, ke titik kedua kita kasih keyframe, putar fotonya ke 3 derajat, kemudian ke keyframe 3 putar fotonya ke min 3 derajat, ke titik 4 putar fotonya ke 3 derajat lagi, jadi intinya kiri kanan aja, selang-seling seperti itu. Dan untuk titik ke-6, kembalikan ke bentuk semula fotonya. Nah, seperti ini. Oke, agak susah. Oke. Nah, kita ke titik keyframe pertama dan kedua. Paskan di pertengahannya di sini. Kasih satu keyframe. Oke, kemudian ke tengahan lagi, ini hapus, ini geser ke atas fotonya, dan paskan di pertengahan keyframe ini, kita kasih keyframe, dan ini hapus, tambahkan lagi, dan ini hapus. Untuk di sini juga paskan di pertengahan fotonya, kemudian di pertengahan titik keyframe ini, yang ini hapus, geser keyframe ini geser ke atas, paskan di pertengahan keyframe ini lagi, tambah keyframe, ini hapus, tambahkan lagi, dan ini hapus. Untuk seterusnya sama juga,
dengan yang tadi sampai titik terakhir. Oke, udah selesai di sini seperti ini. Agar lebih smooth, kita tambahkan keyframe di depan dan di belakang ya. Di tengah kita hapus. Kemudian yang ini juga, jadi setiap titik keyframe-nya itu kita kasih satu keyframe di depan, satu keyframe di belakang, yang tengah kita hapus. Nah, seperti itu terus-menerus sampai titik terakhir atau keyframe terakhir. Ini agar jedak-jeduknya itu lebih smooth aja. Udah, kemudian kita tambahkan foto berikutnya. Ini foto keempat ya. Tambahkan foto keempat. Kemudian untuk durasinya sama seperti tadi sampai titik ke-6. Nah, hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Kemudian kita potong aja agar tidak ketukar. Kemudian kita zoom fotonya. Zoom aja fotonya. Sebenarnya cara aturnya sama seperti foto kedua tadi di sini. Jadi di sini di foto keempat itu saya skip aja karena sama dengan seperti sebelumnya. Nah, ini udah selesai, saya atur. Selanjutnya kita ke foto kelima. Pilih aja foto kelima di sini. Oke. Untuk durasinya masih sama seperti tadi sampai titik ke-6. Jadi kita geser aja sampai titik ke-6. Seperti ini. Dan untuk cara aturnya sama seperti foto keempat. Jadi bisa saya percepat aja di sini. Nah, jika sudah, kita tinggal tambahkan akhiran videonya. Nah, seperti ini. Ini kan kurang full dari musiknya. Jadi kita perkecil aja musiknya hingga pas dengan akhirannya. Udah. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita kembali ke foto bagian pertama dan kedua di titiknya. Nah, titik keyframe ini bisa kalian lihat titik keyframe kedua di foto kedua. Titik keyframe kedua di foto kedua. Tunggu. Kita pilih efek di dasar, kemudian pilih efek cermin. Nah, jika sudah, untuk durasinya sampai ke titik berikutnya seperti ini atau titik ketiga, kemudian pilih salin. Nah, kita paskan dulu untuk durasinya, kemudian pilih salin, lalu letakkan di titik ke-5 dan ke-6, durasinya harus paskan aja, kemudian salin lagi. Nah, pas ini geser ke foto berikutnya, yaitu ke titik kedua ya. Di foto ini, di foto ketiga, durasi paskan aja, salin lagi, geser ke titik 4, 5 dan 6, sorry 4 dan 5 ya. Oke. Nah, di sini langsung ke bagian awal, pilih overlay, pilih video stock yang hitam, zoom aja sesuai dengan format, kemudian atur digabungkan, pilih opasitas 80, checklist, kemudian kita tarik sampai ke akhir video. Kemudian kalian perhatikan di bagian titik kuningnya dan bagi atau potong. Jadi potong aja overlay hitam ini sesuai dengan titik kuningnya. Di setiap titik kalian potong-potong seperti ini. Udah, kembali ke overlay pertama, pilih animasi, pilih yang masuk. Nah, ini pilih yang pudar masuk. Untuk opasitas kalian fullkan, untuk durasi ya, sorry. Kemudian lakukan hal yang sama di overlay berikutnya, pilih masuk,
pilih di bagian pudar masuk. Jadi di sini animasi semua overlay hitamnya itu menggunakan animasi pudar masuk ya. Lakukan di semua animasinya, di semua overlaynya. Udah, kita ke bagian awal lagi, pilih efek video, kemudian ke bagian retro, pilih yang cahaya retro. Kalian cari aja cahaya retro. Nah, jika sudah, klik checklist, pilih tarik sampai ke akhir videonya. Bukan ke akhir ya, tapi sampai ke sini. Nah, di akhirannya jangan kalian kasih. Kemudian pilih objek, pilih terapkan ke semua, pilih sesuaikan, filter kita nolkan, intensitas kita fullkan, dan ini kita rentang kita 80 aja. Udah selesai. Cuma seperti ini aja. Jangan lupa di bagian transisinya itu kita kasih transisi juga, pilih flash hitam, kemudian durasi ke 0,3, terapkan ke semua transisi. Checklist. Ini udah selesai, kalian bisa tinggal cek hasilnya. Nah, di sini saya agak jelaskan jika kalian ingin overlay atau untuk fotonya itu lebih smooth, kalian bisa perhatikan di sini. Di sini kan ada beberapa keyframe, kalian bisa pilih seperti ini. Nah, di antara keyframe ini kalian bisa hapus seperti ini, tambahkan lagi, dan yang ini juga hapus, tambahkan lagi, kemudian hapus, tambahkan lagi, sampai benar-benar smooth yang seperti yang kalian inginkan. Dan kalian bisa cari di bagian yang kurang smooth seperti itu, di bagian mana yang ingin kalian lakukan. Jadi bisa kalian lakukan seperti ini, hapus, tambahkan lagi, hapus, tambahkan lagi. Jadi dia nanti akan lebih smooth seperti itu. Kalian rasa udah pas, kalian bisa tinggal ekspor, tingkatkan rentang, kemudian semuanya kita tinggal menunggu ekspor aja. Oke, segini dulu tutorialnya, sampai jumpa di berikutnya. Bye bye.